Kalau ini nggak apa-apa.
Tetap kuat dan semangat di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga El Magun Sintua Melkida Boru Panggabean mengucapkan selamat ulang tahun ke-102 HKBP Kernolong. Semoga pelayanannya semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, Horas Amang Inang. Kami dari tim kesehatan mengucapkan selamat ulang tahun Gereja HKBP Kernolong yang ke-102 tahun. Semoga gereja ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan Tuhan selalu memberkati. Salam sehat kita semua. Saya Theophilus Gugu, perwakilan dari pengurus remaja HKBP Kernolong mengucapkan selamat ulang tahun ke-102 untuk HKBP Kernolong. Semoga HKBP Kernolong dapat terus maju dalam pelayanannya. Horas. Kami dari seksi AMA mengucapkan Selamat ulang tahun 102 tahun HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hadir di gereja ini juga keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam Minggu ke-22 setelah Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sebagai topik minggu kita adalah Injil yang membaharui. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian bergemar menyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati, supaya kami damai, senang, dan baharu oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kepada Yesus bawa daku, agar padamu ku dibimbingnya. Roh Kudus tuntunlah langkahku, agar tetap di jalan yang benar. Penuhi damai badan jiwaku, selalu gemar memuji nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisi yang makin tulus hatimu. Penghiburan pengampunan kehidupanmu, semuanya diberikan padamu. Marilah kita mendedahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucapkan kami dari hadapan-Mu
oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan Nas Epistel pada minggu ke-22
setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat 8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Eka, Raja Israel, Hizkia, anak Aas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjaga maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu ke-22 setelah Trinitatis, 31 Oktober tahun 2021, Hari Reformasi. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui EA Group Week dan serta di QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Ibadah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan kepada orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Ibadah Minggu di masa PPKM level kedua. Hari ini tanggal 31 Oktober 2021 adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Barita Nauli na Paibaruhon, Injil yang memperbaharui. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021 di wilayah DKI Jakarta, maka ibadah Minggu hari ini masih dilakukan 2 kali. Satu, ibadah Minggu pagi 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah Minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scan pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan setelah khotbah ke depan altar, yaitu persembahan kantong 1A, 1B, dan kantong kedua. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong, cabang Keramat melalui Sintua Wiknya masing-masing. Nama ngihut Tryout Kor Seksi Paropuan. Pada ibadah Minggu 9.30 WIB hari ini, setelah pembacaan warta jemaat, akan dilaksanakan tryout Kor Seksi Perempuan sebagai persiapan mengikuti lomba Kor Seksi Perempuan CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Jumat 5 November 2021 di Gedung Sopo Marpikir HKBP,
dalam rangka pelayanan ulang tahun ke-160 tahun HKBP. Tamu Huria. Pada ibadah Minggu pukul 9.30 WIB hari ini, dengan sukacita, gereja kita menyambut tamu Huria, yaitu kuartet Pesona Gemintang, PG, yang akan mengumandangkan lagu pujian dalam rangka kunjungan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Pertangyangan Week. Gereja kita melaksanakan Pertangyangan Week gabungan pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 19 WIB. Topik: mengasihi bumi dan segala isinya. Mangaradoti nasa natinopana. Cara pelaksanaan virtual Zoom. Majelis Jemaat mengharapkan agar segenap warga jemaat dapat mengikutinya. Parheheonama. Dalam rangka Parheonama CHKBP pada 7 November 2021, maka Pukuan Ama HKB Karnolong melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Naparjolo, Marnonang naik, manang ngobrol kehidupan di ruang serbaguna pada tanggal 6 November 2021 dimulai pukul 18 WIB. Pesta puncak dengan kor virtual Hehe Maho Marsinondang Maho dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021 pukul 9.30 WIB secara virtual. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama. Pengurus Punguanama mengharapkan partisipasi dan kehadiran segenap ama di gereja kita. Berikutnya baptisan kudus. Gereja kita akan melayangkan baptisan kudus pada hari Minggu 7 November 2021 pada pukul 9.30 WIB dengan prokes ketat khusus baptisan khusus bagi warga jemaat yang akan mengikutinya agar mendaftar di konsistori dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing. Katekisasi baptis akan dilaksanakan di ruangan ibadah umum pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 14 WIB. Diharapkan agar orang tua anak yang akan dibaptis untuk mengikutinya. Berikutnya peneguhan sidik kelas khusus intensif. Gereja kita akan melayangkan peneguhan sidik pada hari Minggu 7 November 2021 pukul 17 WIB bagi saudari Meisiria Boru Tinambunan yang datang dari gereja Katolik dan telah mengikuti penggembalaan sejak Minggu 26 September 2021. Pelaksanaannya adalah dengan prokes ketat. Berikutnya penahbisan Sintua. Penahbisan 2 orang Sintua akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 14 November 2021 pukul 9.30 WIB, yaitu yang pertama Inang calon Sintua Maria Magdalena Boru Hutapea dari Week 1. Yang kedua, Amang calon Sintua Batahi Mulatua Lumban Tobing dari Week 8. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 05.30 WIB di rumah keluarga, yaitu Amang Parluhutan Pardosi, suami dari Inang Elvida Boru Hutahayan
Warga Jemaat WIK 10, alamat Percetakan Negara 2, Kompleks DPS Jakarta Pusat. Tutup umur 57 tahun 9 bulan 14 hari. Disemayamkan di rumah keluarga dan telah dikebumikan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 di TPU Menteng Pulo. Liturgi penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Amang Sintua Ramses Sitindaun Naibaho, dan Amang Sintua Hotben Benhard Carleston Silitonga. Napa duahon telah meninggal dunia pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 18.30 WIB di Rumah Sakit Persahabatan, yaitu Amang B. Mangiring Siman Juntak, suami dari Inang Mary Boru Huta Barat, warga Jemaat WIK 5 Cempaka Putih Galur Kodam, alamat Jalan Mardani Gang B nomor 19 RT 12 RW 5 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat. Tutup umur 72 tahun 3 bulan 26 hari. Disemayamkan di rumah duka Lamaha, Jalan Taruna Dalam 4 nomor 7 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dan Sintua WIK 5 akan memimpin pelayanan minggu di rumah duka pada pukul 10 WIB. Ibadah penghiburan akan dilayankan pada pukul 9 WIB hari ini. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Amsal 9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Ulang tahun pernikahan dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit: 1. Amang Henry Waldemar Hutauruk, suami Inang Boru Sitompul, dari WIK 5, dirawat di Rumah Sakit Citra Harapan Indah, Bekasi, dan direncanakan siang ini akan melangsungkan perjamuan kudus. Mari kita bawa dalam doa, dan juga saudara-saudara kita yang dirawat di rumah nomor 2 sampai dengan nomor 24. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersuka cita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marilah kita mendengar puji-pujian paduan suara dari Pesona Gebintang.
Shalom. Untuk kedua kali kami memuji dan memuliakan Tuhan di rumah Tuhan ini. Sebelumnya kami izinkan untuk kami boleh melepas masker supaya pujian ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Semoga lagu ini menjadi mengingatkan kita dan juga mempersiapkan diri kita ketika kita akan menghadap kepada Tuhan. Apakah kita tetap dalam posisi bergantung kepada Tuhan? Inilah yang kita perjuangkan selama hidup kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terpuji nama Tuhan Yesus.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada hari ini, di hari yang Kau kuduskan ini, kami boleh bersekutu di tempat ini dan juga di tempat kami masing-masing untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuasailah kami melalui Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, agar kami beroleh hikmat untuk dapat mendengar firman Tuhan, serta mengerti akan kebenaran dan kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu yang ke-22 setelah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Begini firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah atau di tempat kita masing-masing, firman Tuhan pada saat ini yang bertemakan Injil yang membaharui. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, semua orang atau setidaknya kebanyakan orang suka dengan sesuatu yang baru. Apalagi jika yang baru ini berdampak baik, berdampak positif yang menunjang penampilan kita, kepedean percaya diri kita, apalagi yang baru ini membuat atau memotivasi kita untuk lebih semangat menjalani kehidupan. Entah hal-hal yang baru itu diperlukan atau tidak, keinginan kita untuk memiliki hal yang baru seolah tidak pernah ada habisnya. Apakah mungkin kita mengharapkan yang baru itu seperti memiliki handphone baru, memakai pakaian yang baru? Apakah ada di tengah-tengah kita pada saat ini yang memakai pakaian baru dalam ibadah kita saat ini? Kita semakin semangat, semakin pede memakai yang disebut dengan pakaian yang baru. Apakah itu juga memulai sesuatu yang baru untuk menunjang daripada segala kegiatan-kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, dan banyak lagi hal-hal yang baru yang memberi kita semangat menjalani kehidupan ini. Memasuki rumah yang baru itu sangat menyenangkan. Beribadah atau kebaktian di gereja yang baru dibangun atau baru direnovasi itu juga mempengaruhi perasaan yang membuat hati kita senang dan semangat. Tetapi saya mau bertanya kepada kita sekalian, apakah menginginkan sesuatu yang baru itu
adalah perasaan yang sewajarnya kita miliki. Mengapa kita begitu senang memiliki sesuatu yang baru? Apakah hal itu berarti hal-hal yang dulunya baru bagi kita telah kehilangan nilainya sehingga menjadi buruk seiring berjalannya waktu pada saat ini? Yang mau saya katakan, tidak ada seorang pun yang menolak yang namanya sesuatu yang baru. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri, bapak ibu? Apakah menginginkan sesuatu yang baru? Masih menginginkan istri yang baru atau suami yang baru? Hal ini sangat ditolak. Jangan sampai ada suami istri yang masih terikat, yang masih hidup suami istri, tetapi menginginkan istri yang baru lagi, mengharapkan suami yang baru lagi. Lama-lama akan menjadi poligami. Banyak istri, banyak suami. Hal ini tentu kita hindari. Hal yang baru yang dimaksud adalah yang mendukung sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kita. Sepertinya kerinduan kita untuk sesuatu yang lebih baik dan baru tidak hanya terkait kepada hal-hal yang lahiriah saja, hal-hal yang jasmani saja, tetapi kita juga mengharapkan sesuatu yang baru yang bersumber dari luar diri kita, yang bersifat rohani, yang benar-benar membaharui hati kita, membaharui hidup kita kepada hal-hal yang bersifat rohani dan yang menghidupkan. Ngolunai baru na pangoluhok kita, ima molomian hatani debata dingoluta. Injil firman Tuhan inilah kekuatan Allah yang membaharui hidup kita, yang membaharui hati dan seluruh totalitas kehidupan kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang rohani dan yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tubuh kita ini, hidup kita ini yang dahulunya dicemari oleh dosa dan pelanggaran pemberontakan kita, seharusnya kita mendapat hukuman. Seharusnya kita binasa. Hal-hal yang ada di dunia ini pun tidak mampu menyelamatkan kita. Kuasa dari dunia ini pun tidak mampu menyelamatkan kita dari keberdosaan, dari kesalahan dan pemberontakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika dunia ini tidak mampu menyelamatkan kita, memberi kehidupan yang kekal bagi kita, maka dari itu firman Tuhan, Injil, berita sukacita, inilah yang menjadi kekuatan yang dapat membaharui kehidupan kita. Tidak ada sumber kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sumber pengetahuan yang tertinggi selain daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan untuk membaharui hidup kita, yang di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan kita terima dengan keyakinan dan iman.
Karena itu dalam firman Tuhan ini berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Betapa pentingnya Injil, betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan, betapa berharganya firman Tuhan itu untuk membaharui kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang menjadi perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan atas kuasa dan kekuatan firman Tuhan yang mempengaruhi, yang membaharui kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang pendeta diundang untuk makan malam oleh salah satu jemaatnya, di mana jemaat ini dikenal sebagai orang yang dermawan dan sering menyumbang bantuan materi atau apapun itu ke gereja untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Jemaat atau keluarga ini menyambut pendeta itu dengan senang hati dan dengan ramah mereka menjamu pendeta ini. Seusai makan, mereka berbincang-bincang, membicarakan tentang banyak hal, dan tidak begitu lama waktu berlalu, kemudian pendeta ini izin kembali ke rumahnya. Setelah itu sambil memberesi rumah, si istri merasa ada yang janggal dengan keadaan, dengan situasi ketika menjamu pendeta ini di rumahnya. Ia berkata kepada suaminya bahwa ia telah kehilangan amplop yang di dalamnya ada sejumlah uang. Kemudian si istri ini bertanya kepada suaminya, apakah suaminya itu melihat amplop itu. Lalu si suami menjawab bahwa ia tidak tahu di mana amplop itu. Tak lama kemudian, pikiran istri dan suami ini sama. Mereka menyimpulkan bahwa yang mengambil uang itu adalah si pendeta itu. Si suami berkata, siapa lagi yang mengambil amplop itu kalau bukan pendeta? Hanya pendeta itu tamu kita dalam satu hari ini. Hanya pendeta itu yang kita undang untuk makan malam di rumah kita ini. Mereka sudah menuduh bahwa yang mengambil amplop itu adalah si pendeta tersebut. Dan sejak itu, keluarga ini, suami istri ini, mereka benci kepada si pendeta tersebut. Mereka enggan bertanya kepada pendeta itu. Mereka lebih memilih untuk tidak mau datang lagi ke gereja, untuk tidak mau lagi beribadah ke gereja. Mereka pendam itu sampai berbulan-bulan lamanya. Mereka simpan kebencian itu sampai berbulan-bulan lamanya. Suatu ketika mereka bertemu dengan pendeta itu di tengah jalan, dan terpaksa si istri menyapa pendeta itu dengan raut wajah yang sangat sinis. Tanpa basa-basi, tanpa
tegur sapa yang panjang, si istri itu berkata kepada pendeta, "Tentu Anda menyadari bahwa kami sudah lama tidak beribadah di gereja. Tahukah Anda apa alasannya?" Alasannya adalah karena kami marah kepada pendeta. Lalu si pendeta itu heran, apa sebabnya? Mengapa Bapak Ibu marah kepada saya? Si istri kembali menjawab, ketika kami mengundang Bapak Pendeta makan malam di rumah kami kehilangan sejumlah uang yang sudah kami taruh dalam amplop yang akan kami berikan ke gereja. Namun Bapak Pendeta begitu tega mencuri uang itu. Itulah yang membuat kami sangat marah, sangat kecewa kepada Anda. Lalu si pendeta tersenyum dan menjawab si istri tersebut. Pendeta itu mengatakan, "Ya, saya yang mengambil amplop itu, namun bukan saya curi. Tapi supaya amplop itu tidak terkena tumpahan air di atas meja, akhirnya saya taruh amplop itu di dalam Alkitab milik ibu yang terletak di atas meja. Maafkan saya karena saya tidak beritahu kepada Bapak Ibu, karena saya berpikir Bapak Ibu pasti membuka Alkitab setiap hari dan menemukan amplop itu di dalam Alkitab tersebut." Akhirnya si istri merasa malu karena tidak secara langsung mereka ketahuan tidak membaca Alkitab, tidak membuka Alkitab sepanjang mereka benci, menyimpan kebencian, kemarahan kepada pendeta itu. Kemudian bapak istri tersebut kembali ke rumahnya, mereka membuka Alkitab itu, ternyata benar amplop itu masih ada di dalam Alkitab milik si ibu tersebut. Demikianlah suami istri keluarga itu telah ketahuan secara tidak langsung tadi. Mereka ketahuan tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab. Akhirnya mereka kembali menemui pendeta tersebut dan meminta maaf. Dan mulai saat itu mereka kembali rajin beribadah ke gereja dan rajin membuka dan membaca Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh membaca firman Tuhan, sebab ini yang memberikan pembaharuan bagi kita. Kesadaran akan suami, istri, keluarga itu dibaharui oleh firman Tuhan. Selama mereka mengabaikan Alkitab, tidak membaca firman Tuhan itu, selama itu hati mereka dipenuhi oleh rasa sakit hati, rasa dendam, dan dipenuhi kemarahan. Tetapi ketika disadarkan membuka Alkitab, mereka tahu bahwa firman Tuhan itu sumber kehidupan yang membaharui hati mereka yang marah, yang menyimpan dendam, kepada kesadaran dan pertobatan. Mereka sadar
akan sikap mereka yang tidak baik kepada pendeta, menuduh pendeta kepada hal yang tidak baik, tapi karena firman Tuhan yang adalah kekuatan memberikan kesadaran bagi mereka. Firman Tuhanlah kekuatan yang memberikan sukacita bagi semua orang. Firman Tuhanlah yang memiliki kekuatan kuasa untuk membaharui hidup semua orang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Tuani halak nama nangi honda umbege hatan di debata. Gok lasni roha penuh sukacita. Ada sukacita yang sempurna yang tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi bersumber dari luar diri kita, yaitu kekuatan akan firman Tuhan. Sukacita tidak kita dapat dari apa yang kita miliki, sekalipun kita memiliki kekayaan materi kelimpahan. Itu adalah hal-hal yang lahiriah. Tetapi sukacita yang sempurna hanya ada dalam kuasa firman Tuhan, berasal dari kuasa firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini dikaitkan dengan Hari Reformasi Gereja oleh Martin Luther, tepat pada hari ini 31 Oktober 504 tahun yang lalu, pada tahun 1517, di mana Dr. Martin Luther berusaha melakukan pembaharuan di tengah-tengah gereja. Martin Luther protes akan kesalahan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik pada saat itu. Adanya pengajaran yang salah, adanya pengajaran yang sesat, ketika dia menempelkan 95 dalil protesnya terhadap kesalahan akan kebenaran di tengah-tengah gereja. Yang paling terkenal adalah adanya penjualan surat pengampunan dosa. Semua orang dapat membeli surat pengampunan dosa itu, maka dosanya akan dihapuskan. Semua orang dapat memberikan uang, memberikan materinya untuk membeli surat pengampunan dosa, maka setelah itu diberikan, mereka tidak lagi berdosa. Inilah ajaran yang salah. Mengapa disebut ajaran yang salah? Karena bukan karena surat pengampunan dosa itu, maka dosamu dihapuskan. Bukan karena surat pengampunan dosa itu, maka kamu diselamatkan. Yang menyelamatkan adalah hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang menyelamatkan bukanlah pimpinan gereja, yang menyelamatkan juga bukan pelayanan-pelayanan gereja. Yang menyelamatkan orang yang berdosa adalah semua karena kasih karunia Tuhan, sola gratia, yang diterima dengan iman, dan kebenaran itu ditemukan di dalam firman Tuhan. Ada 3 semboyan yang terkenal: sola gratia, sola fide, dan sola Scriptura. Keselamatan adalah anugerah kasih karunia yang dinyatakan oleh firman, kebenaran firman Tuhan sola Scriptura,
dan kita menerimanya, menerima Injil dan firman Tuhan itu dengan iman sola fide. Imanlah yang menyelamatkan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Demikian juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan dalam iman dan keyakinannya, saya harus memberitakan Injil. Sebab Injil itu memiliki kekuatan. Sebab Injil itu memiliki kuasa. Saya tidak mau berhenti memberitakan Injil, sekalipun banyak tantangan-tantangan, banyak hambatan, sekalipun nyawa terancam. Bukankah kita mengetahui bahwa Rasul Paulus juga mati martir untuk memberitakan Injil? Tetapi dengan keberanian, dengan imannya kepada kuasa firman Tuhan, saya harus memberitakan Injil, sebab Injil memperbaharui hati hidup semua orang. Sebab Injil menghantarkan kita untuk mengenal keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dengar tadi lagu pujian, suatu permohonan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku, apakah saya benar mengenal kasih-Mu, apakah saya benar mengasihi Engkau Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Ungkapan iman seseorang yang meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat memperbaharui hatinya. Apakah benar, apakah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Dia yang mengatakan imannya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil, berita sukacita firman Tuhan, inilah bekal kekuatan kita. Tidak ada kekuatan di atas daripada mengimani firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk di dalam situasi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada ideologi yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada orang yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri di tengah-tengah persoalan pandemi ini, pergumulan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudah tidak zamannya lagi saat ini hanya mementingkan diri sendiri. Sudah tidak zamannya lagi pada saat ini hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak zamannya lagi untuk egois, mementingkan diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dang adong nanggosada pehita manginang naboy paluahok kita, menyelamatkan kita di tengah pergumulan yang sangat berat ini. Penyelamat kita satu-satunya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Firman inilah yang kita terima, dan firman inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan kasih, saling menolong, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan dan keselamatan semua orang. Lakukanlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemberitaan Injil melalui Injil yang sudah membaharui kita dengan beribadah yang sungguh-sungguh, beribadah yang benar kepada Tuhan. Buka Alkitab, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, dan lakukan sikap kepedulian, kemurahan terhadap sesama. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari,
ada pengalaman rohani seorang nenek yang bernama Ella Craig, orang Amerika Serikat. Kebenaran firman Tuhan yang membaharui hidupnya, dia mengatakan di dalam pengalaman hidupnya seperti ini. Nenek Ella Craig dilaporkan adalah seorang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam praktek kerohaniannya, dia selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu selama 20 tahun tanpa absen. Dia selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu tanpa absen sekalipun. Ini berarti bahwa Nenek Ella Craig selama 20 tahun pergi ke gereja, dia sungguh-sungguh didorong oleh iman dan kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Diketahui bahwa nenek ini berusia sudah 81 tahun. Dalam suatu artikel memunculkan beberapa pertanyaan tentang pribadi Nenek Ella Craig ini, mengatakan seperti ini: apakah dia tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya untuk pergi ke gereja? Apakah dia tidak pernah sakit atau tidak enak badan atau flu atau lelah pada hari Minggunya? Apakah dia tidak pernah terlambat bangun pada hari Minggu paginya? Apakah di daerahnya tidak pernah turun hujan atau salju di Minggu paginya? Atau apakah tidak pernah seorang pun yang menyakiti hatinya pada hari Minggunya? Dan banyak lagi mengatakan tentang bagaimana kerohanian daripada Nenek Ella Craig ini, sebagaimana halangan atau hambatan untuk beribadah ke gereja. Pertanyaan-pertanyaan itu mengisyaratkan kekaguman akan kerohanian daripada Nenek Ella Craig. Artikel ini akhirnya ditutup dengan pertanyaan: apakah ada alasan yang dapat menghalangi nenek itu untuk tidak pergi ke gereja? Apakah ada alasan yang dapat menghalangi nenek itu untuk tidak pergi ke gereja? Jawabannya adalah sama sekali tidak ada yang dapat menghalanginya untuk pergi ke gereja. Jadi, jika di hari Minggu kita tidak hadir kebaktian, padahal tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kita, pasti ada yang salah dengan hati kita. Molo solau hita tu gareja mar Minggu amanginang, molo soadong alasanna, pasti ada sesuatu yang tidak benar, pasti ada sesuatu yang salah dengan situasi hati kita. Karena itu hati kita mari kita berikan dibaharui terus oleh firman Tuhan, supaya halangan, penghalang-penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan tidak ada, jauh daripada kita. Karena itu mari kita mengimani firman Tuhan pada saat ini untuk terus membaharui hidup kita, merindukan kehadiran Tuhan senantiasa dalam perjalanan hidup kita. Mari kita ingat Bapak Ibu, firman Tuhanlah satu-satunya kekuatan hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang telah menganugerahkan bagi kami kasih yang sungguh besar. Engkau menganugerahkan bagi kami kebaikan dan kuasa-Mu lewat firman Tuhan yang nyata bagi kami pada saat ini, yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
meyakini, mengimani bahwa firman Tuhan itu benar-benar menghantarkan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengenal Tuhan satu-satunya sumber kekuatan keselamatan kami. Besarlah kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, membaharui hati, jiwa, dan pikiran kami seluruhnya, agar kami tetap mengabdi dan tunduk kepada Tuhan saja sepanjang hidup kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, baharuilah setiap hati dari jemaat-jemaat Tuhan warga gereja HKBP Kernolong ini, supaya hidup dan menekuni firman Tuhan dalam hidupnya, senantiasa berdoa menggumuli akan kuasa firman Tuhan di dalam hidupnya, di dalam praktek, di dalam setiap pekerjaan profesi mereka. Firman Tuhan yang mengajari, yang menuntun mereka untuk setia melakukan segala tugas-tugas mereka seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mendoakan warga jemaat Tuhan yang bersuka cita. Biarlah Engkau Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Engkau berikan, Engkau tambahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka menyadari bahwa segala sumber sukacita mereka itu berasal daripada Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan segala program-program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan pelayanan sebagai bukti dan tanda kerajaan Tuhan nyata di dunia ini melalui gereja ini, melalui pelayanan-pelayanan, agar tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus Tuhan, pelayanan yang akan diadakan di gereja ini, yaitu kegiatan seksi AMA yang akan mengadakan Parheheut AMA, pelayanan baptisan kudus, pelayanan peneguhan sidi. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Terlebih Tuhan, pelayanan penahbisan sintua, di mana di gereja-Mu ini akan diadakan penahbisan 2 sintua pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, yaitu kepada Inang calon sintua Maria Magdalena Boru Hutapea dan Amang calon sintua Batahi Mulatua Lumban Tobing. Engkau persiapkan segala pelayanan ini terkhusus kepada Inang calon sintua dan Amang calon sintua untuk memberikan diri mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang mau melayani dengan sukacita di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan semua pelayanan-pelayanan lainnya Tuhan, Engkau berkati, biarlah kami mampu melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan warga jemaat HKBP Kernolong ini yang berduka cita karena meninggal, yaitu Amang Parluhutan Pardosi, suami Inang Elvida Boru Huta Barat, warga jemaat Wik 10, dan Amang B. Mangiring Simanjuntak, suami Inang Mary Boru Huta Barat, warga jemaat Wik 5. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi keluarga ini, dan biarlah Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan pengharapan bagi mereka. Kami yakin dan percaya melalui kuasa penghiburan daripada Tuhan, Engkau memberikan sukacita ganti duka cita mereka pada saat ini. Sebab Engkau Tuhan memberkati dan melindungi setiap orang yang berseru kepadamu dalam keadaan duka cita, dalam keadaan ratapan mereka. Biarlah juga mereka berharap bahwa Tuhan adalah sumber daripada penghiburan yang sesungguhnya. Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan warga jemaat yang sakit pada saat ini. Engkau berkati Amang Henry Waldemar Hutauru, suami Inang Boru Sitompul Wik 5 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Citra Harapan Indah Bekasi.
biarlah Engkau Tuhan yang menjamah tubuh Amang ini melalui kuasa-Mu memberikan kesembuhan, memberikan sukacita. Berkati makanan, obat menjadi sumber kesehatan bagi Amang kami, dan setiap orang yang merawat Amang ini menjadi alat Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan juga beberapa warga jemaat yang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau masih ada di tengah-tengah mereka, di dalam hati dan pikiran mereka. Berikan mereka pengharapan yang hidup, sebab Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, terkhusus dalam satu hari ini 31 Oktober 2021 ini, kepada Inang Rumintang Dolok Saribu, istri Amang A. Domintian Sitorus almarhum, David Albert Jason Panjaitan seorang pemuda, Irene Rodika Nenggolan seorang remaja, dan Amang Sintua Sabar Menanti Parulian Sitompul. Berkati Tuhan, tambahkan sukacita bagi jemaat yang berulang tahun. Biarlah mereka senantiasa mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan panjang umur. Ingatkan mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang memberkati mereka di sepanjang hidupnya. Terkhusus kepada Inang Rumintang Dolok Saribu, ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, kesehatan ke depan, supaya Inang kami ini merasakan berkat Tuhan selalu mengikutinya di sepanjang hidupnya. Dan juga cucunya Jonathan Sumurung Tua Sitorus, Engkau telah menambahkan sukacita bagi keluarga ini, di mana Tuhan cucu Inang Rumintang Dolok Saribu atas nama Jonathan Sumurung Tua Sitorus telah lulus, diterima, dan dilantik menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Engkau pakai anakmu ini Tuhan, mengabdi di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, terkhusus memimpin hidupnya, menerima segala tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan. Biarlah anak ini melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya yang harus dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat serta rasa takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan doa-doa kami, dan Engkau kabulkan doa-doa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima doa kami, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan ke depan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Suka menuturkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Reformasi. Tuhan Yesus memberkati kita.